Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Insya Allah teman-teman semakin hari semakin bersemangat dalam belajar. Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Bahasa Indonesia di tema 6 subtema 3, yaitu tentang energi alternatif. Nah, teman-teman tentu sudah tahu ya bahwa jumlah penduduk dunia semakin banyak dan akan terus bertambah banyak. Nah, ini dibuktikan dari kota-kota yang semakin padat. Kita lihat di sini bahkan sangat sedikit celahnya ya, semua didirikan bangunan. Itu karena semakin padat penduduknya. Teknologi juga semakin berkembang dengan pesat. Selain barang-barang elektronik, mobil-mobil, dan kendaraan bermotor lainnya juga semakin banyak digunakan. Hal ini menyebabkan kebutuhan energi semakin besar juga, teman-teman. Energi listrik maupun energi bahan bakar semakin banyak dibutuhkan. Nah, energi yang banyak digunakan sampai saat ini adalah energi yang berasal dari fosil, yaitu berupa minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Fosil itu apa ya? Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah menjadi batu atau mineral karena tersimpan sangat lama. Jadi membutuhkan waktu yang sangat lama agar ada sumber energi fosil. Dan sejauh ini bahan bakar yang berasal dari fosil ini tidak ditemukan yang terbarunya. Jadi hanya dicari mana sumber energi fosilnya. Hanya dilakukan pengerukan terus-menerus. Seperti ini merupakan penyedotan kilang minyak yang dilakukan di tengah laut. Nah, selain energinya yang terbatas, bahan bakar yang berasal dari fosil, energi dari fosil juga merusak lingkungan, teman-teman. Kita lihat ya bahwa eh, bahan bakar dan energi yang berasal dari fosil ini menimbulkan asap yang sangat pekat. Nah, itu merusak lingkungan, merusak udara. Sehingga kita harus mencari solusi bagaimana agar ada energi lagi yang baru, sumber energi yang lain dan juga tidak merusak lingkungan. Nah, maka dicarilah energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Nah, banyak sekali sebenarnya sumber energi alternatif. Namun, yang akan kita pelajari hanya beberapa saja macam-macam energi alternatif. Yang pertama, yaitu energi panas matahari dengan menggunakan panel surya. Ini adalah panel suryanya. Di panel surya ini, energi panas matahari akan ditangkap lalu diubah menjadi energi listrik. Energi listrik kemudian dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi berbagai energi yang lain. Nah, ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang terdapat di Karangasem, Bali. Nah, ini mulai dikembangkan sebagai energi alternatif yang sangat baik karena tidak menimbulkan polusi dan juga sangat murah. Nah, selain itu juga terdapat panel-panel surya. Kalau kita lihat jalan-jalan banyak terdapat lampu yang di atasnya terdapat panel surya. Jadi panel surya ini dapat menyalakan lampu penerangan jalan. Jadi tidak menggunakan kabel-kabel listrik lagi. Di siang hari panel listrik ini akan menyerap panas surya. Kemudian digunakan malam harinya untuk menerangi jalan. Nah, ini juga merupakan panel surya yang dimanfaatkan di atap rumah. Nah, panel surya ini menyerap panas matahari, kemudian diubah menjadi listrik yang dapat mencukupi kebutuhan listrik rumah tangga. Nah, ini di luar negeri sudah banyak sekali.
Kemudian energi alternatif yang kedua yaitu energi gerak angin yang memanfaatkan kincir angin. Nah, sebelumnya sudah banyak dimanfaatkan ya energi angin ini, yaitu angin dapat menggerakkan kapal layar. Jadi, layar-layar ini akan dapat menangkap angin, kemudian mendorong perahu untuk dapat berlayar. Selain itu juga, ini merupakan pemanfaatan energi angin melalui kincir angin untuk memompa air dari dalam sumur atau dari dalam energi dari dalam dataran yang lebih rendah ke dataran yang lebih tinggi. Juga kincir angin yang digunakan untuk memutar penggilingan padi. Nah, saat ini kincir angin dimanfaatkan lebih luas, yaitu dengan dibangunnya pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB di Sidrap, Sulawesi Selatan. Dari energi gerak yang diberikan oleh angin diubah menjadi energi listrik. Tapi ini baru satu tempat ya. Semoga nanti ke depannya semakin banyak PLTB yang dibangun. Nah, PLTB ini juga sangat ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi. Nah, yang ketiga energi alternatifnya yaitu energi gerak air, yaitu menggunakan turbin atau kincir air. Nah, sebelumnya energi turbin ini dimanfaatkan dari aliran air untuk memutar penggilingan padi atau gandum. Jadi, dari aliran air ini kemudian memutar penggilingan padi. Semakin kuat aliran air, maka energi yang dihasilkan juga akan semakin besar. Kemudian dimanfaatkan juga energi gerak air ini untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, PLTA ini memanfaatkan energi gerak air yang diubah menjadi energi listrik. PLTA ini sudah banyak dibangun di berbagai negara maupun di Indonesia banyak sekali di berbagai daerah. Inilah yang kemudian memasok energi-energi listrik ke rumah-rumah kita. Alhamdulillah sudah banyak sekali dan tercukupi energi listrik dari PLTA-PLTA ini. Nah, listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting ya bagi masyarakat, maka dari itu kebutuhannya harus terus tercukupi. Nah, yang keempat yaitu energi alternatifnya yaitu briket. Nah, mungkin teman-teman baru mendengar ya, briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket terbuat dari bambu, serbuk gergaji atau batok kelapa. Jadi, briket ini dapat menyimpan energi panas yang lebih lama daripada kayu. Nah, briket digunakannya seperti ini teman-teman, di tungku. Atau jika teman-teman sedang camping, briket ini dapat digunakan sebagai energi alternatif yang mudah dibawa, tahan lama, dan juga bermanfaat. Nah, cara membuat briket itu sangat mudah teman-teman. Jadi, bahan yang tadi sudah disiapkan bisa batok kelapa, serbuk gergaji, atau juga bahan yang lainnya itu dibakar sampai menjadi arang. Kemudian, arangnya ditumbuk dan diayak agar menjadi halus. Lalu dicampur dengan adonan kanji sebagai perekatnya. Setelah diaduk, kemudian dicetak dan dikeringkan. Nah, seperti ini. Bentuknya bisa bermacam-macam sesuai dengan cetakannya. Ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk tabung, dan lain-lain. Nah, bahan alternatif, energi alternatif yang kelima yaitu biogas. Biogas ini dihasilkan dari binatang ternak, teman-teman. Nah, ternyata Allah telah menyebutkan di surat An-Nahl ayat 16, ayat 5. Dan hewan ternak telah diciptakannya untukmu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat yang lainnya.
dan sebagiannya kamu makan. Jadi, sangat luas pemanfaatan hewan ternak ini. Dari bulunya, daging hewannya, kemudian air susunya. Bahkan di sini kita dapat memanfaatkan hal yang sangat tidak terduga dari hewan ternak. Apa itu, teman-teman? Nah, biogas ini adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Jadi, kotoran hewan ini dapat kita manfaatkan sebagai biogas. Jadi, tidak hanya daging dan bulunya saja yang bermanfaat, tetapi kotorannya pun bermanfaat. Nah, dari biogas ini ditampung kemudian diubah di dalam generator biogas. Saat sudah berubah menjadi biogas, biogas dapat dimanfaatkan sebagai gas untuk memasak. Lalu juga gas ini dapat diubah untuk menjadi energi listrik sebagai penerangan. Sedangkan ampas biogasnya dapat diubah menjadi pupuk. Jadi kotoran satu ekor sapi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan gas memasak di rumah setiap hari. Masya Allah ya, jadi sangat bermanfaat sekali. Nah, ini dapat dimanfaatkan di pedesaan maupun di pedalaman yang memang belum terdapat aliran listrik ke sana. Jadi, semua energi yang ada di sekitar kita dapat kita manfaatkan dengan baik. Jangan lupa pemanfaatannya harus tetap bijak, tidak berlebihan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.